Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam istiqomah, salam sejahtera, semangat terus bagi Anda yang sedang belajar. Nah, dalam kesempatan kali ini saya kedatangan tamu nih, Kang Solikin. Kang Solikin dari mana, Kang? Dari Cirebon. Dari Cirebon. Dari Cirebonnya di mana, Kang? Desa Bungko. Desa Bungko. Nah, ya kita jalan-jalan yuk, Kang. Iya. Ya. Nah, sebelum kita jalan-jalan ya, sama Kang Solikin ingin ngajak ini si Ujang main ke kebun ya, sambil lihat pemandangan. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Ketik tombol notifikasinya dan bagikan. Share. Ya. Ya, yuk sahabat jalan-jalan. Yuk Kang Solikin. Enggak takut kan? Ujangnya udah lama. Sahabat Ujangnya udah lama gak jalan-jalan. Sahabat, ayo kita masuk ke kebun biar enak ya. Ini Kang Solikin, kita lihat-lihat, nyari pemandangan. Kalau di sana ya, di desa Kang Solikin sekarang lagi musim apa? Musim apa? Traktor. Musim sudah di Iya, traktor. Kalau di sini bahasa Jawa ya kan, sudah di traktor. Nah, kalau di sini di tempat Sabta Barata ini sekarang itu lagi musim singgang. Jadi habis dipanen tuh ya kan, tumbuh lagi padi lagi. Nah, namanya kan singgang kalau itu. Jadi traktornya masih lama di traktornya. Yuk ke sini Kang Solikin. Ujang. Terus ya. Ujangnya. Kang Solikin takut nggak? Nah, sama si Ujang. Sahabat Tabrata takut nggak? Sama si Ujang. Tuh Ujangnya ya tenang banget ya. Ya, manja ini. Manja. Takut nggak Kang Solikin? Agak takut dikit lah. Agak takut dikit. Coba digendong. Takut nggak? Karena belum biasa. Sebenarnya ya sahabat ya, sesuatu yang menakutkan itu adanya di sini. Kalau kita mengerti karakternya dan memahami, terus kita mau beradaptasi, semua itu ya tidak menakutkan. Karena ya sesuatu itu kita karena belum tahu, jadi sesuatu itu jadi masalah. Seperti sini Ujang ya. Ya, bagi orang yang belum tahu karakternya dan belum pernah ya merasakan ya bagaimana beradaptasi dengan si Ujang ini, ya dia akan takut. Tapi kalau sudah memahami karakternya dan dia sudah mengenal, nah, akhirnya kan dia kan biasa ya, akhirnya enggak takut karena paham karakternya bagaimana, pas galaknya bagaimana, pas jinaknya bagaimana, terus cara menangani menghandle-nya itu bagaimana, itu paham, tahu. Nah, harus banyak belajar. Ayo sahabat, kita jalan-jalan. Nah, belajar beradaptasi ya. Nah, Solikin. Iya. Nah, saya mau bertanya ya kepada Kang Solikin. Ya agak kepo sedikit, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ya soalnya kadang-kadang tim Sabta Barata itu kadang-kadang agak kepo. Pengen tahu saja tentang jawaban permasalahan dan jawaban yang Kang Solikin nanti bakal diucapkan ya, bagaimana caranya, bagaimana solusinya, bagaimana. Nah, saya ini ingin bertanya ya, pernah tidak Kang Solikin ya menghadapi masalah?
Pernah. Oh, pernah. Iya. Nah, contohnya seperti apa permasalahan yang Kang Solikin hadapi? Seperti Iya. masalah Ini masalahnya, Ujang itu Sahabat, si Ujang buang air besar. Waduh, tuh ya. Nah, terus Kang Solikin. ya, permasalahan aku dulu lah. Iya. Masalah tentang wanita. Wanita. Karena waktu aku merantau kan, pulang merantau Iya. kasih tahu sama kakakku dijodohkan. Oh, Kang, jadi Kang Solikin itu pernah dijodohkan ya? Nah, dijodohkannya itu dengan perempuan apa laki-laki, Kang? Perempuan. Oh, dengan perempuan. Kirain saya itu ya dijodohkan dengan laki-laki atau siapa gitu ya. Perempuan waktu itu. Oh, kirain dengan sebangsa Ujang. Dengan Ujang itu sebangsa ini. Enggak. Enggak lah. Oh, dengan Perempuan, perempuan. ya. Ya, cantik tidak? Lumayan lah. Oh, lumayan. Jadi lumayan katanya. Oh, dengan terus Dijodohkan sama kakak saya kan. Waktu itu kan udah umur waktu itu kan udah sekitar 26 lah. Kang Solikin umurnya sekarang berapa? 29. 29. Berarti 4 tahun yang lalu ya? 29 iya. Kan 26. 26 27 kayaknya. 27 Oh. kayaknya. 27 berarti kalau 27 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu. 28 29 Iya. 2 tahun yang lalu. Iya, 2 tahun yang lalu. Terus dijodohkan sama kakak saya kan. Waktu itu kan umur segitu udah apa ya, Udah apa? Ayo, udah apa ayo? udah apa? Ayo. Pengen lah. Oh, Pengen sahabat. Ya. Kang Solikin itu waktu umur 27 udah pengen. Pengennya pakai banget apa biasa aja? biasa. Oh, Pengen punya pendamping. Oh, seorang pengen punya istri itu. ya sahabat nilai sendiri ya. Maksudnya pengennya itu bagaimana ya? Sahabat lebih paham mungkin. Ya terus Kang Solikin. Iya, pengen punya pendamping seorang istri. Waktu itu kan datang aku pulang dari merantau itu. Dari mana merantau? Dari daerah apa? Wah, negara Arab. Oh, pernah ke Arab. Iya. Kalau di Arab Kang Solikin ngomongnya bagaimana? Kalau di Arab. Waktu di Arab itu ngomongnya bagaimana? Waktu di Arab. Nah, Iya, waktu di Arab ya bahasa Arab. Ana kalau di anak. apa? Ana kan saya itu. Nah, saya kalau di sini ya anak tuh. Kalau anak itu ada. Ada. Anak pelem beli misalnya. Anak beli nih kono. Anak tah. Kalau di sini tuh anak itu ada. Iya. Anak tah. Ana saya. Kalau di sana Ana itu saya. Oh, anak itu saya. Artinya saya. Oh, jadi dari arah Arab anak ada artinya tersendiri ya. Iya. Dari tempat Sabta Barata di sini bahasanya kan Jawa. Anak itu ya artinya itu beda ya dengan anak yang di Arab tuh. Beda. Oh. Beda arti. Anak udut beli. Ana. Nah, anak udut beli ada rokok tidak? Ya, kalau di sana Ana Smoking. tet. kurang tahu itu bahasa Arab. Saya nggak tahu bahasanya. Ya, Aku lanjut, next. nggak tahu nak. Datang Nggak ya ngerti dari ya. Arab. Arab. Pulang ke rumah. Aku disuruh datang ke tempat orang tuanya si cewek tersebut lah. Cewek. Datang ngobrol sama orang tuanya. Terus orang tuanya juga suruh pulang anaknya yang dari Kerawang. Dia kan Oh, merantau di Kerawang, Kerawang. itu. Pulang kemana, Kang? Pulang ke tempat daerah Indramayu. Oh, Indramayu. Nah, Kang Soli kan di Cirebon ya. Iya. Terus si perempuannya itu yang dijodohkan itu orang Indramayu. Jauh ya dari Cirebon ke Indramayu. Ya sekitar 15 menit. Oh, kok 15 menit? Dekat banget sih. Perbatasan Indramayu sama Cirebon waktu itu. Oh, Di daerahnya perbatasan. perbatasan. 15 menit lah. Berarti kan Kang, kalau Kang Solikin wilayahnya kan Bungko ya. Bungko Kapetakan. Iya, Kabupaten. Kalau 15 menit berarti dia itu wilayahnya dekat sama Karangampel. Iya. Karangampel. Iya. Terus Terus Karangampel lah. Datang aku situ silaturahmi lah, disuruh silaturahmi sama orang tuanya. Aku datang Iya. sendirian lah.
waktu itu sendirian ngobrol sama orang tuanya Jalan kaki apa pakai motor? pakai motor waktu itu. Ya terus. Pakai motor datang ngobrol sama orang tuanya kan, anaknya juga udah datang gitu waktu itu. Ngobrol. Jadi cantik tidak? Ya menurut menurut ya seorang laki lah, mata seorang laki lah, lumayan lah. Oh, menurut mata keranjang itu lumayan. Atau bagaimana? Mata seorang lelaki normal lah, lumayan lah itu. Normal, iya. Anda normal. Iya. Iya, lanjut. Iya, lanjut. Normal, iya lanjut. Ngobrol sama dia juga ngobrol bareng kan. Namanya dia. Bukan namanya, ini kan apa? Kata pengganti namanya sih. Jadi namanya tuh dia. Bukan. Dia itu kata pengganti dari namanya. Jadi nama samaran dia tuh. Samaran. Ya. Nah, jadi samarkan sahabat ya. Jadi kan nama sahabat di Sabta Barata. Nah, di sini kita akan samarkan namanya itu dengan dia. Iya, Nah, jadi kalau dia itu sahabat kan tidak tahu ya bahwa namanya. Nah, seperti itu. Jadi disamarkan kita ya dengan dia. Nah, terus lanjut. Ngobrol kan, terus ngobrol apa? Ngobrolnya juga ya sama Panjang orang lebar. tuanya juga. Agak cocok lah sama orang tuanya. Ya sebentar ngobrol juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah. Atau bagaimana nih? Karena mungkin dia malu-malu lah. Kang Solikinnya? Sama juga. Oh, jadi Karena- jangan mungkin dia malu-malu, mungkin kita ya. Jadi kan mewakili Kang Solikin sama dia itu ya. Kitanya mungkin malu-malu. Malu-malu karena Wah. baru ketemu. Oh, iya. Baru ketemu. Ya, Jang. Malu-malu katanya, Jang. Terus Jadi ngobrolnya sama orang tuanya yang lama itu ngobrol. Pas sudah sore aku pulang. Singkat cerita lah, sekitar 2 bulan 3 bulan. 2 bulan kemudian. 2 bulan kemudian orang tuanya kan udah ngasih Sudah mengizinkan. Ya. Jadi apa kata orang tuanya apa jangan lama-lama maksudnya diikat aja gitu. Jadi Bahasa buru-buru di apa tuh tunangan. ya bahasa Indonesianya nasionalnya tunangan. Tunangan Tunangan dulu. Iya. Tunangan. Tunangan dulu. Kalau udah cocok Kalau baru bahasa Jawanya nikah. tetali. Nah, tetali. Sebenarnya pas masa itu ya, sebenarnya Kang Solikin tuh pengennya cepat apa pengen tunangan dulu aslinya tuh. Aslinya pengen cepet. Oh, itu normal. Oh, jadi sahabat Kang Solikin itu dengan dia itu pengennya cepet. Nah, kan saya akan bertanya itu normal. Oh, katanya normal sahabat. Itu seperti itu normal. Lebih baik kan lebih cepat kalau Leb- masalah. Mungkin bahasa lebih mudah dimengerti itu ya lebih baik itu lebih enak sahabat. Mungkin. Ya, bukan. Nah, terus Iya. Yang singkat cerita lebih kan. cepat lebih enak. Singkat Singkat cerita. datanglah apa kakakku mewakilin aku lah datang ngobrol sama orang tuanya apa sekalian bawa tanda tunangan itu. Tanda tunangan seperti cincin. Cincin gitu. Udah resmi ya. Gila kirain seperti gula sama teh. Seperti cincin. Cuma pas datang kakak saya itu ke rumahnya orang apa Ke rumahnya dia. dia itu nggak ada dianya kerja lagi udah berangkat jadi dia nggak tahu lah masalah udah Pertunangan. Nah, jadi cincinnya kan nggak ada kan pakai cincinnya tunangannya. Cincinnya itu dipasangnya di mana kan dianya nggak ada. Apakah di itu pintu? karena itu berupa bukan cincin berupanya gula teh. duit Duit. ngasihnya berupa duit. Berupa duit. Ya singkat cerita hubungan lewat apa kontak-kontakan lah lewat HP, chat, SMS, Iya. kadang nelpon.
cuma responnya lama kelamaan responnya itu si dianya itu Iya, responnya bagaimana? responnya apa Buruk. responnya cuek sama aku. Oh. Dulunya dia nerima ya. Ah. Nah, pas lama Lama kelamaan kelamaan itu cuek kok ya. berubah Berubah. gitu ya, berubah drastis. Nah, jadi itu masalah ya. Hmm, Ya bagi Kang Soli kan itu masalah. masalah kan. Nah, Jadi untuk penyelesaian masalah itu ketika mendengar dan merasakan bahwa ada perubahan itu bagaimana? hmm. Maksudnya Ya kan tadi kan Kang Soli kan merasakan ya bahwa ada perubahan, kok si dia cuek. hmm, Ya. Nah, itu kan masalah, masalah ya. ya. Ya, karena nggak enak kalau saling cuek atau dicuekin gimana. Nah, penyelesaiannya itu bagaimana setelah itu Kang Soli? Penyelesaiannya kan aku bertanya sama dia. Ya, Pak. Jadi bertanya penyelesaiannya tuh ngobrol dulu ya, Ya, ngobrol. bertanya dulu. walaupun lewat HP lah ngobrol. Kenapa? Sayang ya. Enggak lah, Oh, enggak, biasa, sayang. biasa aja namanya dia aja. Kenapa dia? Iya. Nah, terus Ngobrol. Dia cerita gini ceritanya. Aku ini nerima saya nerima menerima Kang Solikin. nerima Kang Solikin itu karena dipaksa Oh. sama kedua orang tuanya, Oh. terus sama keluarganya lah. Iya. Oh, Bukan dari hati. jadi Iya. semua itu karena dipaksa. Mm-mm. Waktu itu cuma kan saya kan sebagai lelaki pengennya bener-bener lah, Jangan sedih, Jang. pengen bener-bener Iya. bener-bener waktu itu. Cuma responnya dia kayak gitu, Akhirnya kecewa ya. kecewa akhirnya. Sakit. Sakit Berapa bulan? sakit bukan sakit Gimana? sakit hati, oh Di iya. sini. Iya, iya. Sakit hati. Nah, untuk penyelesaian permasalahan sakit hatinya itu Kang Solikin itu melakukan apa di situ? Bukan melakukan apa-apa, malah tambah ngedon. Iya kan singkat cerita Nah, gitu ya. singkat ceritanya Untuk mengobati rasa sakit itu bagaimana Kang Solikin? Apakah mencari kesibukan dengan kerja atau bagaimana? dia mencari kesibukan dengan kerja. Atau Tapi, atau selalu mengutuk terus sampai semakin ngedut. iya, kebanyakan kayak gitu, walaupun lagi Mengutuk. kerja, iya. Jadi tambah pusing pikiran ini, tambah pusing, Ah, tambah pusing, nah, mikirin itu terus. tuh. Jadi ujung-ujungnya aku ngeblok semua SMS, Jadi WA dia diblokirin aku blok semua. ya. Karena semakin dilihat semakin sakit ya. Iya, semakin sakit. Nah, itu penyelesaian permasalahan pertama itu lost kontak dulu, Lost contact lepasin dulu. dulu. Belajar move on kata orang zaman Move on, sekarang. ya. Nah, kalau move on itu artinya apa? Melupakan, belajar melupakan. Oh, itu arti, bener arti atau Ya, keterangan? kurang lebihnya kayak gitu. Sama-sama kayak saya itu nggak tahu sahabat, nggak tahu sebenarnya itu artinya tuh apa. Saya kurang menguasai dalam bahasa. Apa itu bahasa apa sih sebenarnya? Bahasa zaman sekarang, zaman now. Bahasa zaman now. Ya. Iya, move on. Oh, move on itu bahasa zaman now. Iya. Kirain saya itu bahasa Inggris. Oh iya. Iya, Sebenarnya move on. bahasa apa sih? Iya, move on, lupa ingat. Move on itu bahasa Inggris. Move on, belajar melupakan. Coba Kang kameramen, aduh minta itu kebulnya. Ya. Boleh, Ini Kang boleh lah. Solikinnya itu sambil nangis kalau nggak dikabulin kayaknya parah ini. Itu Jang sabarnya Jang. Mungkin karena lagi pilek ini. Pilek. Iya, pilek. Pilek apa pilek? Nah, ya sahabat Sabta Barata mungkin lebih tahu apa yang Kang Solik rasakan sehingga dia itu kayak gitu. Dari tadi saya amatin itu seperti. Nah, terus Iya, move on. Nah, solusi pertama untuk penyelesaian masalah move on, belajar melupakan dia. dengan ngeblok semua kontak lan lain tetek lan bengeknya. Ujang jangan rokok. Singkat cerita kan, aku belajar melupakan dia lah. Nyari nyari wanita lagi yang bisa nerima aku apa adanya lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nyari ya. Iya. Ikhtiar, berusaha. Alhamdulillah. Nah, itu kan jadi wanita lawannya wanita ya. Iya.
Jadi untuk melupakan wanita itu ya dengan wanita. Oh. Itu cara yang kedua ya. Cara yang kedua, Bro. Nah, terus setelah mencari sekian lamanya Kang Solikin mencari itu berapa tahun bertemu dengan sosok wanita idaman? Sekitar 8 bulan. Oh, Bukan tahun. itu lama banget 8 bulan menurut saya ya. Iya. Laki yang normal itu menurut saya itu lama banget sahabat. Paling tidak ya menurut saya ya laki yang normal itu dia menginginkan itu setelah berakhir hubungan langsung dapat. Apakah Solikin begitu? Mungkin pribadi saya kurang cepat maksudnya kurang cepat apa ikhtiarnya. Pas itu ketemu lah, alhamdulillah ketemu sama wanita yang bisa nerima aku apa adanya. Singkat cerita udah hubungan lewat apa telepon juga, kontak itu nelpon kontak-kontakan, kontak lewat handphone dan batin juga. Ya batin lah. Jadi dohir batin nih sahabat. Ini Kang Solikin itu tipe orang yang unik. Jadi kontaknya itu dohir maupun batin. Jadi dohirnya lewat handphone, batinnya itu lewat apa ya? Lewat rasa. Lewat apa ya batinnya? Lewat rasa. Lewat rasa. Mungkin sahabat Sabta Barata lebih tahu ya. Orang zaman now itu bagaimana caranya? Terus Ya, singkat cerita hubungan sekitar 2 bulan lah, 2 bulan. maksud hubungan itu bagaimana? Ya hubungan lewat HP itu. Oh, jadi video call terus hubungannya? Bukan. Itu maksudnya bagaimana? Hubungan secara mengenal lebih lagi mengenal apa? Apanya nih yang dikenal? Bukan mengenal apa ya? Mengenal langsung dari orangnya apa. Bukan mengenal. Jadi mungkin maksud Kang Solik tuh ya seperti PDKT terus pacaran gitu ya. Iya pacaran. Soalnya otak saya yang normal ini ya sahabat Sabta Barata, bahasa hubungan itu terlalu dalam menurut otak saya yang normal itu. PDKT waktu PDKT secara 2 bulan lah. Alhamdulillah terima. Oh, alhamdulillah. Selamat. Nah, terus Diterima ya sama dia. tahun kapan itu? Tahun 2019. 1 tahun 2019. hubungan 1 tahun. Iya. Ya singkat cerita aku kan pengennya cepat pengennya Nah, ini menempuh solusi yang ketiga ya. Iya, solusi Jadi ketiga. untuk solusi ketiga itu setelah Kang Solikin istilahnya mendapatkan ya wanita yang dia idamkan, damba-dambakan ya, sejak dahulu kala ya. Di zaman apa itu? Zaman berhala kali. Zaman purba. Zaman purba. Akhirnya Kang Solikin mendapatkan solusi yang kedua. Nah, solusi yang ketiga itu pengen cepet ya. Iya. Nah, Takutnya ya kayak dulu lagi. Nah, caranya itu bagaimana? Nah, solusinya itu yang ketiga ini bagaimana? Ya aku ngubungin lah saudara sama orang tua juga, aku masih tahu. Jadi Ya. belajar normal di situ ya. Nah, Masih tahu sama orang tua sama kakak saya suruh datangin. sahabat Sabta Barata, mohon maaf tadi ada gangguan. Ya. Tadi itu suasananya apa tuh? Cuacanya mendung. Cuacanya mendung, terus hujan gede, hampir ya 1 jaman ya. 1 jaman. 1 jaman lama ya. Lama juga. Ya jadi kita lanjutin di sini aja di rumah. Terus sekalian saya juga ganti kostum dulu. Soalnya tadi kan kena nya si Ujang. Jadi pulang-pulang langsung mandi, langsung beres. Ya jadi beginilah berubah. Nah, Kang Solikin kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, tadi kan ke Kang Solikin itu kan sudah ke titik nomor 3 ya. Iya. Solusi masalah. tentang masalah Kang Solikin. Iya. Nah, jadi tadi apa tuh yang nomor 3? Nomor 3 pas rundingan masalah kawin. Oh iya, pengen cepat. Ya, cepat Kang kawin. Solikin kan pengen cepat. Iya. Pengen cepat kawin, sahabat Sabta Barata. Kang Solikin udah ngebet nomor 3. Terus Keluarga waktu itu kan keluarga aku sama keluarga yang wanita yang sekarang itu. Ya.
Yang jadi istrinya Kang Solikin ya. Istri aku sekarang Istri tercinta, terbaik. ya terbaik dan tercinta. Oh, jadi itu rakus pemirsa. Kang Solikin itu rakus. Kan pilihannya kan tercinta apa terbaik, ya harus milih salah satu, itu diambil semua. Aduh, ya enggak, ya udah nggak apa-apa ya. Ya karena buat aku mah terbaik dan tercinta. Segalanya enggak? Tambah lagi. Ibu dari anak-anaknya katanya. Ibu calon ibu dari anak-anakku. Terus gimana? Ya waktu itu kan rundingan masalah tanggal akad nikahnya ya. Aku lagi merantau masih di luar kota, Di mana tuh? daerah Subang. Oh, Subang. Kalau Subang itu kalau nggak salah sebelahnya Kerawang ya. Iya, sebelahnya Kerawang, Terus kalau sebelah sana Purwakarta, Purwakarta. Bandung, Sumedang, Sumedang, Kejauhan. Indramayu dah, dekat Indramayu. Indramayu. Datangnya di mana sih, Di Kang? Desa Patimban. Oh, Pelabuhan. Pelabuhan Patimban. Jadi Kang Solikin itu sudah merasakan ya pasir Patimban kayak gimana rasanya? Ya, Beda nggak? beda. Sama pasir Cirebon, itu. Bungkoi. Bungkoi itu beda. Oh. Kirain tuh pasir itu sama. Ternyata beda, sahabat. Kita harus belajar. Beda warnanya. Oh, beda warnanya. Beda warnanya. Kalau di sana warna apa? Warnanya agak apa, hitam-hitam. Di sini campur, agak merah. Oh, merah. Iya. Terus Iya. next. Lanjut. Ya, pas itu kan pulang. Disuruh pulang habis lebaran Nanti dulu. Disuruh pulang sama siapa? sama keluargaku, sama keluarganya calon mempelai wanita juga. Jadi mungkin musyawarah ya. Musyawarah. Sahabat, mungkin mau musyawarah. Nah, ketika sudah dekat ya, istilahnya hampir musyawarah. Nah, di perjalanan hubungannya Kang Solikin sama ini yang tercinta, tersayang, terkasih dan segalanya itu ada halangan dan rintangan tidak? Ada masalah enggak lagi? Alhamdulillah. Enggak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, terus Ya, calon mempelai wanita juga disuruh pulang waktu itu. Bareng-bareng. emang itu calon istri tercinta, terkasih, tersayang dan segalanya itu posisinya tuh pas waktu itu tuh ada di mana? Lagi kerja di Jakarta waktu itu. Oh, di Jakarta. Jakarta. Iya. Terus Ya pulang lah, aku udah ada di rumah, dia udah ada di rumah, dirundingin itu. rundingkan. Iya, dirundingkan. Awas, Kang Solikin itu kayak kita belajar pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, sahabat. Soalnya kalau dirundingin itu kayaknya terlalu menciri khaskan kita itu orang Jawa. Dari bahasanya, dari kosakatanya. Ya. Nah, jadi dirundingkan ya? Dirundingkan. Bukan dirundingin. Dirundingkan salah. Jadi kelihatan orang Jawanya Kang Solikin itu. Itu dirundingkan, musyawarah bareng-bareng keluarga waktu Iya. itu. Nyari tanggal bagusnya akad nikahnya gitu. Oh. Kalau tanggal bagus itu ya kayak gimana coba? Perasaan tanggal itu begitu-begitu saja. Apa warnanya beda gitu kan? Bukan. Biasanya ada hitam, hijau, terus merah. Kadang-kadang kan suka ada yang warna hijau. Apa cari yang warna oranye atau gimana? Enggak, itu kan ditanya sama orang yang agak ngerti itu tanggal akad nikah bagusnya tanggal sekian. Ya menghormati adat ya. Adat gitu. Iya, ya kita kan hidup di dunia itu harus saling hormat menghormati. Ya untuk apa tuh lebih kedekatan dengan lingkungan dan sesama ya. Sama ya. Pas habis lebaran 2 hari waktu itu jadi akad nikahnya. Habis lebaran Idul Fitri. Idul Fitri waktu itu 2 hari. Terus Ya pas akad nikah ya alhamdulillah, waktu pelaksanaan akad nikah lancar alhamdulillah sampai selesai lah. nggak hujan ya? Nggak hujan, cuaca pun terang. Ya alhamdulillah. Nah, jadi tadi itu kan sudah panjang dikali, ya. Terus dilebarin.
Iya. Terus diluasin nggak? Ya, nah dari pembahasan Kang Solikin tuh yang muter-muter, sampai menghabiskan waktu Waktu yang berapa menit coba ya, Kang? Ya, Iya. itu pelajarannya tuh apa bagi Kang Solikin? Pelajarannya, solusinya ya pelajaran buat Dari Ya. masalah sampai penemuan solusi itu apa pelajarannya? pelajarannya buat sahabat Sabta Barata. Iya, menurut Kang Solikin kan? Menurut saya ya, ketika kita menghadapi masalah, kita harus selalu apa? Iya, selalu apa nih? Selalu apa? Sabar, terus jalani dengan tindakan kita. Ikhtiar, Ikhtiar, menjalankan. menjalankan. Jangan terlalu itu mencolok orang Jawanya coba. Menjalankan, masa menjalani itu Ikhtiar. kelihatan banget orang Jawanya kan. Menjalankan, berusaha, ya, Ikhtiar, terus istiqomah, terus jalankan. Iya. Nah, terus juga kalau kita sudah tahu ya untuk penemuan solusinya ya kita itu harus berjalan ya, di situ kan menjalankan ya. Menjalankan. Jangan udah tahu tapi diam saja. Ya di situ kan tidak akan menemukan penyelesaian. Solusi ada ya di sini ya Kang ya. Iya. Dipikir, oh begini solusinya, tapi nggak ada tindakan, kan nggak mau berjalan. Ya itu mengulur-ngulur waktu ya Kang ya. Ya coba saja kalau Kang Solikin banyak diamnya dari proses itu dengan tindakan Kang Solikin, mungkin berapa tahun kemudian Kang Solikin akan menikah. Nah, prosesnya kan lama. Mungkin sekarang juga kayaknya belum nikah. Iya. Itulah. Ya, moga-moga saja pembahasan dari Kang Solikin tentang masalah dan bagaimana cara penyelesaian solusi untuk menyelesaikan masalahnya itu bagaimana, ya moga-moga kita bisa ambil pelajaran yang positifnya ya sahabat Sabta Barata. Nah, mungkin untuk Kang Solikin pribadi mungkin ada pesan-pesan buat orang yang tercinta, terkasihi, yang tersayang dan segalanya itu yang pokoknya ya. Iya, buat istri saya yang tersayang, yang ada di rumah, terima kasih. Yang ada di rumah saja kan, nggak ada dimanapun Iya, saja. di rumah aja. Sekarang lagi di rumah soalnya. Terima kasih telah menerima. Coba yang dekat ya, yang dekat. Pas. Ya, buat istri saya yang tersayang yang ada di rumah, terima kasih telah menerima aku apa adanya. Dan maaf, mungkin aku belum bisa jadi imam yang lebih baik, yang baik buat kamu. Tapi aku belajar memperbaiki diri buat menjadi imam yang lebih baik lagi buat dirimu. Ya, itu aja lah. Ya, jadi sahabat Sabta Barata, ya mungkin segitu saja katanya kata Kang Solikin. Nah, tadi berani banget loh, nggak ditemenin ngomong sendiri, tinggal sebentar. Iya. Itu tulus ya dari hati. Iya. Alhamdulillah ya, saya harap dari Kang Solikin dan yang terkasihi, tersayang, tercinta dan segalanya kata Kang Solikin itu bisa saling mengerti dan saling bijak satu sama lain dalam menyikapi sebuah masalah, sesuatu masalah atau dan lain-lain lah. Oh, ini lagi berlibat banget. Dan ada lagi kata-kata gimana Kang Solikin? istri aku. Istriku sayang Ya, kan? istriku sayang, mungkin kata-kata ini, janji-janji ini, kalau suatu saat aku lupa, Jadi ingatkan ya Kang. ingatkan. Soalnya kan ketika menempuh hubungan itu kan pasti ada ucapan-ucapan sehingga hubungan itu terjadi ya. Jadi kan kadang-kadang kita manusia itu sifatnya sering lupa ya. Tempatnya salah dan dosa ya.
atau orang yang sugih pengerti, yang lebih paham dalam permasalahan itulah ya. Jadi harus harus mengingatkan. Kalau lupa diingatkan ya. Ya buat yang di rumah yang sangat Kang Solikin cintai, ingatkanlah Kang Solikin ini ketika lupa atas janji-janjinya dan ya gitulah. saya terketuk hatinya, jadi hilang itu bahasa saking sedih. Kayak itu perasaan tuh kalau melihat atau gimana ya, susah sih untuk mengungkapkan ucapan itu ya Kang ya. Ya susah banget. Apalagi mengingat tempatnya Kang Solikin itu bagi saya itu sangat berkesan. Wilayah Kang Solikin tuh, Kang Solikin sampai sedih. Ya Kang, semangat ya Kang ya. Menempuh keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah dan selalu belajar terus dan terus belajar memperbaiki diri lebih baik lagi di jalan syahadah, di jalan guru yang benar-benar menuntun di jalannya, di jalan mana? Jalan Allah dan Rasul. Semangat terus, kalau jatuh bangun lagi, kalau jatuh lagi ya bangun lagi, kalau gagal berusaha lagi dan berusaha lagi. Ingat sahabat, kegagalan itu ya bukan istilahnya bukan membuat kita hancur. Semakin banyak kegagalan semakin dekat dengan keberhasilan. Ingat ya. Jadi jangan takut untuk gagal. Nah, jadikan semua jadikan itu sebuah pelajaran. Dari kegagalan itu akhirnya kita tahu ya, kita tahu permasalahannya bagaimana dan pemecahan untuk solusinya itu seperti apa. Kalau belum pernah gagal ya, di situ kita tidak akan tahu. Walau ketika kita berhasil, kita akan menempuh titik itu dengan kesombongan. Karena tidak tahu. Ya, tidak pernah merasakan seperti itu. Motivasi diri lebih baik lagi, motivasi lagi. Kalau mengeluh, kalau merasa ingin menyerah, motivasi harus semangat. Mungkin sekian saja ya Kang Solikin ya. Ya buat apalagi salam lagi ya buat sahabat Sabta Barata. Ya buat belajarnya lebih semangat lagi. Semangat. Buat pribadi saya ya, terus belajar itu bukan 1 kali 2 kali. Jatuh bangun lagi, terus semangat. Jangan menyerah. Nggak ada batasnya belajar itu. Iya. Ya segitu aja buat Buat sahabat-sahabat Sabta Barata. Sebelum kita tutup, jangan lupa klik subscribe, like, komen, klik tombol notifikasinya, bagikan dan ke share kemana saja, ke sahabat, teman, apalagi orang yang dicintai ya, dikasih, disayangi, dan orang-orang yang segalanya itu ya, bagikan saja. Siapa tahu ini bisa menjadi motivasi ya. Ya udah cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam istiqomah. Semangat terus. Salam Salim.